Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan YouTube channel aku. Aku berharap kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, teman-teman, kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan misterius di mana kasus ini terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1935. Nah, pada hari Rabu 2 Januari 1935, sekitar pukul 13.20 siang, seorang pria memasuki sebuah hotel, di mana hotel tersebut bernama Hotel Presiden. Pria itu berusia 20-30-an, teman-teman. Dia berambut coklat dan berpakaian rapi dengan setelan jas hitam. Nah, saat itu dia memasuki hotel sendirian, teman-teman. Dan lelaki ini mendaftarkan dirinya di hotel itu dengan nama Roland T. Owen. Teman-teman, aku sebut saja namanya Owen ya. Nah, petugas hotel memberikan dia kamar bernomor 1046. Petugas hotel yang bernama Randolph Probst, yang dimana dia bertugas sebagai bellboy, dia mengantarkan Owen ke kamarnya. Nah, menurut Probst, sepertinya Owen itu datang hanya membawa barang seperti pasta gigi, sikat gigi, dan sisir. Nah, berdasarkan catatan hotel, Owen akan menginap di Hotel Presiden itu selama 5 hari, teman-teman. Mary Soptic, yang juga petugas kebersihan hotel, dia mengatakan bahwa Owen mengizinkannya membersihkan kamar meskipun si Owen ini ada di kamar tersebut. Tapi Owen memintanya untuk tidak mengunci pintu tersebut jika dia sudah selesai membersihkan kamar, karena dia mengatakan bahwa sebentar lagi temannya akan datang. Soptic juga mengatakan bahwa si Owen ini hanya menyalakan satu lampu, yaitu lampu yang ada di atas meja saja, teman-teman. Kemudian staf hotel lain juga mengatakan hal yang sama, teman-teman. Ketika mereka memasuki kamar Owen, pria itu tidak keberatan jika petugas hotel membersihkan kamarnya meski dia ada di dalamnya, teman-teman. Asal pintu kamar tidak dikunci dari luar setelah petugas itu selesai membersihkan kamar si Owen ini. Belakangan mereka mengatakan bahwa mereka melihat si Owen ini seperti khawatir atau ketakutan dengan sesuatu, teman-teman. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa kadang si Owen ini meminta bahwa kamarnya itu harus dalam keadaan gelap. Kemudian jam 4 sore, seperti biasa, Soptic kembali ke kamar Owen dengan membawa handuk bersih. Ketika memasuki kamar, waktu itu dia melihat Owen sedang duduk di dalam gelap, berpakaian lengkap, dan saat itu pintu dalam keadaan tidak dikunci, teman-teman. Dan lagi-lagi dengan lampu yang tidak dinyalakan. Keesokan harinya, 3 Januari sekitar pukul 10.30 pagi, Soptic kembali lagi untuk membersihkan kamar Owen. Waktu itu Soptic mendapati pintu kamar dikunci dari luar. Dan dia berpikir, oh mungkin Owen ini menguncinya ketika dia keluar, teman-teman. Ternyata Owen ini sedang duduk di dalam kamar, teman-teman. Itu berarti ada seseorang yang sudah menguncinya dari luar. Nah, sebelumnya ketika Soptic berada di kamar Owen, Soptic sempat mendengar bahwa Owen ini sedang menelpon dengan seseorang, di mana dia mendengar bahwa Owen mengatakan seperti ini, teman-teman. Tidak, Don, aku tidak mau makan, aku tidak lapar, aku masih kenyang. Begitu katanya, teman-teman. Kemudian dia mendengar lagi Owen mengulang kalimat itu. Dia mengatakan, tidak, aku tidak lapar ya. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian Soptic kembali lagi tuh di kamar Owen sekitar pukul 4 sore, teman-teman. Dia kembali untuk mengantarkan handuk bersih. Nah, ketika sampai di kamar Owen, dia mendengar suara 2 laki-laki sedang berbicara di dalam kamar. Saat mengetuk pintu, Soptic mendengar suara dari dalam menjawab dengan kasar, "Siapa itu?" Gitu cerita si Soptic ini. Soptic menjelaskan bahwa dia membawakan handuk bersih. Suara laki-laki itu kembali menjawab, "Kami tidak butuh." Begitu kata si laki-laki ini dari dalam kamar si Owen ini. Padahal kata si Soptic ini dia tahu bahwa di kamar itu tidak ada handuk satupun, teman-teman, gitu. Kemudian pada malam hari, seorang wanita yang kebetulan saat itu menginap di kamar 1048,
Dia melaporkan bahwa sempat mendengar suara keras antara seorang laki-laki dan wanita yang sedang bertengkar di lantai yang sama, itu dari kamar 1046, teman. Maaf ya teman-teman kalau di video ini kembali lagi terdengar suara ayam yang berkokok. Mohon dimaklumi, mohon dimengerti, dan semoga tidak mengganggu fokus kalian untuk mendengarkan ceramah atau cerita aku ini ya teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman. Kemudian pada tanggal 4 Januari sekitar pukul 7 pagi, seorang petugas operator telepon hotel menyadari bahwa gagang telepon di kamar Owen tidak diletakkan dengan benar. Lalu petugas hotel yang bernama Probst dikirim untuk mengecek kamar si Owen ini, teman-teman. Dan Probst mendatangi kamar si Owen ini dan dia mengetuk pintu, namun sayangnya tidak ada satupun yang membuka pintu itu meskipun terdengar suara dari kamar si Owen ini. Karena tidak dibuka, Probst lalu berteriak dari luar. Dia mengatakan, Tolong letakkan gagang telepon kembali di tempatnya. tapi tidak ada jawaban, teman-teman. Nah, saat itu Probst mengira saat itu Owen mungkin sedang mabuk gitu. 1,5 jam kemudian, sekitar pukul 8.30 pagi, petugas operator telepon masih mendapati gagang telepon di kamar Owen itu belum diletakkan pada tempatnya. Kali ini Harold Pike, maaf ya kalau aku salah sebut nama, seorang bellboy yang datang untuk mengecek kembali di kamar Owen tersebut. Nah, Pike ini memasuki kamar Owen dengan menggunakan kunci cadangan dan mendapati kamar Owen dalam kondisi remang-remang. Dia menemukan Owen sedang berbaring di ranjang, tidak mengenakan pakaian dan kelihatannya sedang mabuk. Dia juga melihat bagian kasur di sekitar tubuh Owen tampak berwarna lebih gelap gitu, teman-teman. Lalu Pike membetulkan posisi gagang telepon yang sepertinya terjatuh di lantai. Sekitar pukul 10.30 pagi, petugas operator telepon hotel mendapati ada yang tidak beres dengan telepon di kamar Owen. Karena telepon itu masih berada di luar jangkauan, teman-teman. Karena hal tersebut, Probst kembali menuju kamar Owen untuk mengecek apakah ada masalah gitu, teman. Karena sudah dikasih tahu beberapa kali, tidak ada respon dari si Owen ini gitu, teman-teman. Nah, ketika memasuki kamar, Probst melihat pemandangan mengerikan. Owen tampak duduk di ranjang sambil memegangi kepalanya yang penuh darah, teman-teman. Dia berjarak 2 kaki dari pintu kamar gitu. Nah, Probst ini saking kagetnya, teman-teman, dia langsung menyalakan lampu kamar. Dan saat itu dia dikagetkan karena dia melihat bercak darah di dinding, di atas ranjang, dan di kamar mandi. Dia segera berlari keluar dan turun untuk meminta tolong tuh teman-teman, untuk memberitahukan bahwa di kamar 1046 itu terjadi sesuatu hal yang mengerikan gitu, teman-teman. Nah, para petugas hotel segera berdatangan tuh ke kamar Owen dan mereka menemukan pria itu mengalami luka parah. Leher, pergelangan tangan, bahkan lututnya itu telah diikat dengan kabel telepon. Sepertinya dia juga disiksa karena darah terpercik hingga ke dinding dan langit-langit di atas ranjang. Nah, itu sudah darah yang dilihat oleh si Probst tadi, teman-teman. Bagian dada Owen tampak menganga, tampak seperti bekas luka tusukan beberapa kali. Meski begitu, saat itu Owen masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit, teman-teman. Cuma herannya ya gini ya, teman-teman. Tadi kan si Pike udah masuk tuh di kamar si Owen ini. Awalnya dia melihat si Owen ada di tempat tidur, tapi maksudnya berarti di situ belum ada bercak darah dong, karena Pike tidak melihat ada darah seperti si Probst lihat sebelumnya gitu ya, teman-teman. Kayaknya ini kasus benar-benar membingungkan, membanggongkan, makanya dibilang pembunuhan misterius ya, teman-teman. Polisi yang menangani kasus itu sempat bertanya pada Owen yang meskipun waktu itu Owen sedang berada dalam kondisi yang sekarat ya, teman-teman. Nah, polisi menanyakan mengenai apa yang terjadi sama si Owen ini sampai dia mengalami hal seperti kejadian itu ya, teman-teman. Tapi Owen dengan suara yang sulit dikeluarkan karena tidak sepenuhnya sadar, dia hanya menjawab bahwa dia terjatuh di kamar mandi dan kepalanya itu terbentur di bathtub, teman-teman.
Lalu Owen benar-benar tak sadarkan diri. Nah, sekitar 6 jam kemudian si Owen ini dinyatakan meninggal, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil otopsi saat itu, Owen telah dipukul berkali-kali di bagian kepalanya hingga tulang tengkoraknya mengalami keretakan. Dia juga ditusuk beberapa kali tuh di bagian dada, bagian paru-paru juga sempat tertusuk, teman-teman. Nah, memar di bagian leher menunjukkan bahwa dia juga dicekik, teman-teman. Itu ya, aduh sadis banget ya pembunuhannya. Nah, berdasarkan penyelidikan, polisi tidak menemukan senjata apapun atau barang milik Owen di kamarnya itu. Namun mereka menemukan 4 sidik jari di gagang telepon yang sepertinya berasal dari seorang wanita, teman-teman. Nah, saat itu ketika Owen mendaftar untuk menginap di hotel tersebut atau di Hotel Presiden, dia mengaku berasal dari Los Angeles, teman-teman. Namun pihak kepolisian Los Angeles tidak menemukan tuh catatan dari si Ronald T. Owen ini dalam database mereka. Nah, kenyataan itu menimbulkan pertanyaan lagi tuh di pihak kepolisian. Apakah Ronald T. Owen adalah nama asli atau bukan, teman-teman? Dalam penyelidikan lanjutan, polisi berusaha mencari tahu laki-laki yang bernama Don, di mana yang tadi aku cerita bahwa ada petugas hotel sempat mendengar tuh si Owen teleponan dengan orang dan sempat menyebutkan nama Don gitu, teman-teman. Namun saat itu pencarian polisi tidak membuahkan hasil, teman-teman. Sementara itu jenazah Owen ditempatkan di Melody MC Gallery Funeral Home sambil menunggu kalau ada keluarganya datang mencari si Owen ini, teman-teman. Nah, sayangnya setelah berita ini tersebar luas ya teman-teman, tidak ada satupun keluarga yang mencari si Owen ini, teman-teman. Karena tidak ada satupun keluarga yang mencari Owen, akhirnya jenazah Owen pun dimakamkan di tempat pemakaman yang layak dengan upacara pemakaman yang semestinya ya teman-teman, lengkap dengan karangan bunga duka cita dan sebuah nisan terpasang di sana dengan namanya. Namun, apa yang terjadi pada dirinya, bahkan siapa dia sebenarnya, itu semua masih menjadi misteri, teman-teman. Itu kenapa sampai dikatakan bahwa pembunuhan itu merupakan pembunuhan misterius yang terjadi di kamar 1046, teman-teman. Dan ternyata teman-teman, setahun berlalu dari kejadian ini, tepatnya 1936, tiba-tiba muncul seorang wanita yang dimana wanita ini adalah ibu dari si Owen ini. Dan diketahui lagi sebuah fakta bahwa nama asli Owen ini adalah Artemus Ogletree yang dimana dia berusia 17 tahun, teman-teman. Jadi orangnya sudah misterius, kematiannya juga misterius, jadi semuanya serba misterius ya teman-teman. Tapi dari artikel yang aku baca ini teman-teman, polisi menduga ya, ini hanya menduga bahwa si Owen ini meninggal karena dibunuh oleh si laki-laki yang bernama Don. Tapi sayangnya polisi saat itu tidak bisa membuktikan kasus tersebut, sehingga sampai hari ini kasus tersebut masih misterius, teman-teman. Oke deh teman-teman, kayaknya video aku sampai di sini dulu ya. Semoga di video-video berikutnya aku bisa lagi berbagi cerita-cerita tentang apapun itu teman-teman. Dan kalau kalian punya request yang ingin aku bahas, masukkan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya video aku. Bye-bye.